Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan sedikit membahas terkait asal mula lembaga perdamaian perdata. Nah, mungkin nanti di dalamnya ada beberapa hal yang memang akan dibahas untuk terkait asal usul dari lembaga perdamaian perdata. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu lembaga perdamaian dalam BW. Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengakhiri suatu perkara. Nah, di dalam pasal 1851 BW, bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau nahan suatu barang mengakhiri atau perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Lalu di dalam pasal 1320 BW menyebutkan ada syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Jadi syarat yang pertama bahwa kedua belah pihak itu telah bersepakat untuk melakukan perjanjian tersebut. Lalu yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Kalau misalkan anak kecil bukan mungkin lagi, tetapi memang tidak bisa untuk melakukan perjanjian karena memang belum cakap. Lalu yang selanjutnya mengenai suatu hal tertentu, lalu suatu sebab yang halal. Selanjutnya, perdamaian di dalam pengadilan. Secara gramatikal, rumusan pasal 1851 ayat 1 BW menjelaskan bahwa perdamaian bisa dilaksanakan di dalam pengadilan atau sama dengan menyelesaikan perkara perdata. Lalu yang kedua, bahwa perdamaian dapat dilaksanakan di luar pengadilan atau mencegah timbulnya perkara perdata. Lalu, di dalam pemeriksaan suatu perkara di muka pengadilan, dari pasal 130 ayat 1 HIR dapat ditafsirkan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa pada waktu permulaan sidang. Nah, jadi di dalam pasal 130 ayat 1 HIR ini dijelaskan bahwa hakim itu memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam persengketaan tersebut. Lalu selanjutnya dalam pasal 130 ayat 2 HIR ada 3 hal pokok. Yang pertama, sepucuk akta, kedua pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati, kemudian akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta tersebut kemudian diserahkan pada hakim untuk diformulasikan bentuknya menjadi putusan perdamaian, sehingga akta tersebut mempunyai nilai eksekutorial. Jadi dapat disimpulkan dari pasal 130 ayat 3 HIR bahwa perdamaian yang diadakan di pengadilan tidak dapat dimintakan banding dan putusannya memiliki kekuatan eksekusi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan. Lalu selanjutnya, perdamaian di luar pengadilan. Nah, perdamaian di luar pengadilan merupakan suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa yang terjadi diajukan ke pengadilan. Lalu dari pasal 1851 BW dan 1858 BW dapat disimpulkan bahwa perdamaian di luar pengadilan mempunyai nilai eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim. Hanya saja pelaksanaannya tergantung kesadaran dan kerelaan pihak mematuhi hal yang disepakati. Lalu bagaimana sih jika pihak ingin menguatkan kesepakatan perdamaian di luar pengadilan? Yang mana yang harus dilakukan adalah diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan. Nah, persyaratannya yaitu yang pertama, sesuai kehendak para pihak, tidak bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, dapat dieksekusi dan dengan iktikat baik. Lalu apa sih perbedaan antara perdamaian di dalam pengadilan dan perdamaian di luar pengadilan? Yaitu secara gramatikal, rumusan pasal 1851 ayat 1 BW bahwa perdamaian bisa dilaksanakan di dalam pengadilan atau sama dengan menyelesaikan perkara perdata. Lalu perdamaian di luar pengadilan, bahwa perdamaian dapat dilaksanakan di luar pengadilan, yaitu sama dengan mencegah timbulnya perkara perdata.
dari penjelasan di atas bahwa memang perdamaian merupakan salah satu cara untuk suatu perjanjian yang memang yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.